warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Desi Afitasari, Saya Viva Alisha, saya Nabila Soleha, saya Amanda Syakina. saya Arisa Baru. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan perahu dan kayunya dengan lahan basah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan perahu dan kayunya dengan lahan basah. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada anggota kelompok yaitu 5 orang. Yang pertama ada Amanda Syakira, yang kedua ada Afifah Alisha, yang ketiga atau saya sendiri Azra Sakhaulaya, yang keempat ada Desi Afitasari, dan yang kelima ada Nabila Farhatus Soleha. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan materinya, dimulai dari histori perahu di Indonesia. Pertama-tama, sejarah penggunaan perahu di Indonesia tentunya sudah sejak lama dan sudah sejak panjang dan kaya. Sejak zaman dahulu, perahu telah menjadi alat transportasi utama di wilayah yang dipenuhi dengan jaringan sungai dan juga rawa. Di Kalimantan, perahu tradisional seperti jukung dan juga klotok banyak digunakan. Kebiasaan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan lahan basah yang kaya dengan sumber daya kayu berkualitas, seperti contohnya adalah kayu ulin. Di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan, perahu sangatlah memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat, terutama di daerah lahan basah seperti sungai dan rawa. Perahu sering digunakan sebagai berbagai keperluan, mulai dari transportasi hingga aktivitas perdagangan di pasar terapung seperti yang ada di Kalimantan Selatan. Salah satu hal yang langsung terlintas ketika membicarakan perahu adalah bahan bakunya, yang seringkali adalah kayu. Di antara berbagai jenis kayu yang tersedia, kayu ulin atau yang dikenal juga sebagai kayu besi merupakan pilihan utama dalam pembuatan perahu. Kayu ulin terkenal karena kekuatannya dan juga keawetannya, serta ketahanannya terhadap air dan juga serangan hama seperti rayap dan organisme laut lainnya. Sifat-sifat ini menjadikannya sangat ideal untuk digunakan dalam kondisi basah ataupun lembab, seperti yang sering ditemui di lingkungan sungai, rawa, dan juga pesisir. Oleh karena itu, di banyak wilayah di Indonesia seperti Kalimantan dan juga Sumatera, kayu ulin telah lama menjadi bahan baku utama untuk pembuatan perahu tradisional. Perahu yang terbuat dari kayu ulin tidak hanya tahan lama dan juga kuat, namun juga mampu bertahan dalam kondisi yang keras, memberikan keandalan dan keamanan bagi para penggunanya. Atau Eupsidaroxylon zwageri yang juga dikenal sebagai kayu besi merupakan jenis kayu yang sangat kuat dan tahan terhadap air. Kayu ini banyak ditemukan di lahan basah di Kalimantan. Lahan basah memberikan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan pohon ulin. Pohon ini mampu tumbuh dengan baik di tanah yang selalu tergenang air, yang membuatnya tahan terhadap kondisi lembab. Karena ketahanannya terhadap air dan daya tahan yang tinggi, kayu ulin sering digunakan untuk membuat perahu. Proses pembuatan perahu tradisional ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemilihan kayu, pengeringan, hingga pembentukan dan penyusunan papan kayu menjadi perahu. Kayu dari lahan basah yang terkena air justru semakin kuat, membuatnya ideal untuk konstruksi perahu yang harus tahan terhadap kondisi air sepanjang waktu. Perahu tradisional yang digunakan di daerah lahan basah, terutama di Kalimantan dan Sumatera, banyak yang terbuat dari kayu ulin. Ada beberapa alasan mengapa kayu ulin sangat ideal untuk pembuatan perahu. Yang pertama, ketahanan terhadap air. Kayu ulin tidak mudah lapuk meskipun terus-menerus terendam air, membuatnya ideal untuk perahu yang sering digunakan di sungai atau laut. Yang kedua, kekuatan dan durabilitas. Kayu ini sangat kuat dan tahan lama, mampu menahan tekanan dan beban berat tanpa mudah rusak. Yang ketiga, resistensi terhadap hama. Kayu ulin tahan terhadap serangan rayap dan organisme laut yang bisa merusak kayu biasa, seperti teredo atau cacing kapal. Selanjutnya, manfaat perahu dalam kehidupan sehari-hari. Di Kalimantan, perahu digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Salah satu pemandangan yang ikonik adalah pasar terapung, di mana masyarakat melakukan transaksi jual beli di atas perahu. Pasar terapung ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi daya tarik budaya dan wisata.
Pasar terapung di Kalimantan adalah salah satu bentuk adaptasi unik masyarakat terhadap lingkungan lahan basah yang dipenuhi dengan sungai dan rawa. Pasar terapung seperti yang terkenal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mencerminkan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada perahu sebagai alat transportasi utama. Pasar ini terletak di atas sungai, di mana pedagang dan pembeli menggunakan perahu kecil untuk berinteraksi. Perahu-perahu yang digunakan seringkali terbuat dari kayu ulin, yang dikenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap air, menjadikannya sangat cocok untuk kondisi sungai yang dinamis. Pasar terapung tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya yang tinggi. Pasar ini menjadi daya tarik wisata yang besar, menarik pengunjung dari berbagai daerah dan bahkan mancanegara yang ingin melihat dan merasakan langsung kehidupan tradisional di atas air. Selain itu, pasar terapung juga menjadi tempat penting untuk pertukaran budaya dan tradisi, di mana pengetahuan dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan pasar terapung di Kalimantan adalah contoh sempurna dari bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan alam mereka dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada penggunaan kayu ulin dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan sebagai pembuatan perahu, kayu ulin juga sering dimanfaatkan sebagai pembuatan bangunan, lalu ada pembuatan rumah, jembatan, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan kayu ulin sendiri tahan terhadap air serta serangan hama sehingga membuat kayu ulin menjadi berharga dan bernilai tinggi. Dengan demikian, perahu dari kayu ulin tidak hanya mencerminkan kecerdasan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menunjukkan bagaimana lingkungan lahan basah bekerja di Kalimantan telah membentuk dan mempengaruhi budaya serta kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah lahan basah di Kalimantan menyediakan kayu ulin yang sangat berharga karena ketahanannya tadi terhadap air ataupun serangan hama, sehingga kekuatannya ini meningkat saat basah. Kayu ini menjadi bahan utama dalam pembuatan perahu yang digunakan oleh masyarakat setempat. Perahu kayu ulin memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam kegiatan pasar terapung, di mana di sini juga dapat mengembangkan budaya dari masyarakat Kalimantan sendiri. Selain itu, penggunaan kayu ulin tidak hanya mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan lahan basah, tetapi juga menunjukkan kearifan lokal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan, mulai dari transportasi hingga konstruksi bangunan. Sejarah panjang penggunaan perahu di Indonesia, khususnya di Kalimantan, menegaskan bahwa pentingnya hubungan antara lingkungan dan alam, serta kearifan budaya lokal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah!